Sudah tahu. Tapi Tuhan menangis melihat semua acara itu. Dan Tuhan berkata kepada anak Tuhan ini, lihat mereka semua. Mereka beribadah kepadaku dengan telanjang. Pendeta tapi masih kepahitan, senangnya ngomongin yang lain. Jatuhkan yang lain. Aduh, apa arti hidupmu? Kita harus memperhatikan pakaian kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Wahyu pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Lihatlah, Ya, aku datang seperti pencuri. aku datang seperti pencuri, kata Tuhan Yesus. Terus, ya, Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. iya. Dan pakaian pesta yang dimaksud di sini adalah pakaian rohani kita. Bukan hanya sekedar pakaian fisik atau pakaian lahiriah kita. Kenapa pakaian kita harus diperhatikan? Kenapa pakaian kita harus kita perhatikan? Ini penting. Lanjut lagi ya. Terus? Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Iya. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Waspada terhadap ketelanjangan yang memalukan. Waspada terhadap ketelanjangan yang memalukan. Jangan sampai kita didapati pada hari Tuhan datang adalah Kristen-Kristen telanjang yang memalukan. Apapun namanya, yang namanya telanjang dan memalukan, nggak akan layak ditampilkan. Kalau sampai berani saudaraku telanjang memalukan keluar, dipastikan ini sudah tidak waras. Jadi orang Kristen yang secara rohani adalah orang-orang yang telanjang dan memalukan. Saya beritahu dan saya beri nama Kristen gila atau Kristen yang tidak waras. Saya berdoa biar kita jangan menjadi orang Kristen yang gila. Tergila-gila pada Tuhan, ya dan amin. Tapi kalau Kristen gila alias tidak waras, kebayang nggak kalau orang berani keluar rumah telanjang dan memalukan? Kelihatan kemaluannya. Berarti telanjang bulat toh? Secara rohani, banyak orang Kristen yang telanjang di depan umum, walaupun secara fisik lahiriah mereka sangat rapi berpakaian. Saya pernah baca sebuah kesaksian dari seorang anak Tuhan yang bersaksi, yang mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saya lupa namanya, tapi ini benar-benar kesaksian. Tuhan memperlihatkan kepada dia dalam sebuah penglihatan bahwa di bumi ini ada banyak gereja besar dengan jumlah jemaat yang besar. Dan dalam satu hari aja mereka bisa mengadakan kebaktian 4, 5, sampai 6 kali ibadah. Dengan gedung gereja yang besar. Ada KKR akbar yang Tuhan perlihatkan kepada anak Tuhan ini. Sudah tahu? Tapi Tuhan menangis melihat semua acara itu. Dan Tuhan berkata kepada anak Tuhan ini, lihat mereka semua. Mereka beribadah kepadaku dengan telanjang. Dan kaget si anak Tuhan ini. Dia melihat secara rohani. Secara rohani. Boleh dikatakan 90-95% orang-orang yang datang beribadah telanjang secara rohani. Saya pernah baca sebuah buku dari seorang tukang sihir yang bertobat dari Afrika. Kemungkinan sebagian kita ada yang sudah pernah baca.
Tukang sihirnya adalah Mukindi, yang adalah seorang dukun voodoo dari Afrika yang sangat ditakuti, tapi bertobat. Mengapa dia bertobat? Karena dia mau santet pendeta, tetapi balik santetnya kepadanya. Hamba Tuhan yang diurapi Roh Kudus dilawan, putus. Haleluya. Dan akhirnya dia yang kelabakan, dan akhirnya dia menyerah. Dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan dia meninggalkan setan. Dan meninggalkan semua ilmu voodoo-nya. Dan bertobat. Dan dia menulis, saudara. Dia buat tulisan kesaksiannya. Dia bilang begini. Waktu dia masih pengikut setan, dia akan dengan mudah mengenali orang Kristen sungguhan dan orang Kristen palsu. Dia bilang apa? Kalau mereka kami akan mudah kenali. Kalau mereka telanjang, itu berarti kalaupun dia Kristen, itu Kristen ece-ece, KW, kaleng-kaleng. Tapi Kristen yang benar, yang hatinya melekat pada Tuhan, Kristen yang benar, yang sudah mengenakan pakaian pesta, itu langsung mereka lihat pakai pakaian putih. Dan kalau sudah pakai pakaian putih, itu berarti hidupnya sudah dibenarkan. Dan dia hidup benar. Bicara pakaian itu, bicara perbuatan dari orang-orang kudus. Jadi pakaian lenan halus dalam Wahyu 19 ayat 8 adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jadi lenan halus itu adalah perbuatan benar dari orang kudus. Jadi perhatikan tingkah lakumu, kurang lebih begitu. Perhatikan sikapmu, motivasimu, perbuatanmu, perkataanmu. Perhatikan apa yang kau dengar. Perhatikan apa yang kau lihat. Jangan sampai itu mengotori pakaianmu. Itu sebabnya firman Tuhan berkata kita harus mencuci pakaian kita. Dalam Bilangan pasal 8 ayat yang ke-7. Hidup yang ditahirkan itu salah satunya ialah kita mencuci pakaian kita. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka, kita. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya. Jadi cuci pakaian dengan cara apa? Hati-hati gunakan matamu. Jangan suka lihat yang aneh-aneh. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Itu mencuci pakaian. Matius pasal 22 ayat yang ke-12-13. Orang yang datang ke pesta perkawinan daripada anak raja itu, ketika raja itu datang ke sana, dia menemukan seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Lalu dia berkata, "Hai saudara," dalam ayat yang ke-12, "bagaimana engkau kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu apa kata Alkitab ayat yang ke-13? Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya." Ini berarti kaki tangannya liar. Nggak pernah diperhatikan, saudara. Nggak dicuci pakaiannya. Berarti tangan ini bicara perbuatan. Kaki ini bicara tentang perjalanan hidup kita. Kemana engkau melangkah? Jangan sampai ke tempat prostitusi engkau melangkah. Harusnya kita melangkah ke rumah Tuhan. Ayat 17. Coba. Ya, silakan. Karena engkau berkata, "Aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa." Wah, ini orang-orang kaya nih. Yang duitnya nggak usah mungkin kalau ngitungnya nggak pakai gini. Ya, tapi pakai langsung kiloan. Ya, haleluya. Ya, aku kaya. Tidak kurang apa-apa. Terus? Dan karena engkau tidak tahu. Iya. Bahwa engkau melarat. Terus? Dan malang. Terus? Miskin. Buta dan telanjang. Wow. Jadi ternyata mereka yang telanjang yang memalukan itu. Mereka yang berkata, "Aku kaya."
Ini orang kepedean nih. Ini orang-orang yang merasa dirinya dapat hidup tanpa Tuhan. Kitab Yakobus berkata, yes, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Coba ayat 13, ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, Ya, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, kami berangkat ke kota Anu. Terus? dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Iya, memperkaya diri nih. Kami mau tinggal di kota Anu, atau Surabaya lah, atau mau bisnis ke Australia lah. Mereka lupa melibatkan Tuhan. Tadi judulnya apa dikatakan? Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ini bukan hanya pada orang pengusaha, termasuk juga pendeta, yang melupakan Tuhan saat buka cabang. Seenaknya saja buka cabang tanpa minta tuntunan petunjuk Roh Kudus. Lanjut ayat 14. Ya, Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. kamu nggak tahu apa yang terjadi besok. Coba lihat sebelum virus corona ini merajalela. Yang tadinya kita mau buat bisnis sudah sempat invest sampai miliaran. Bahkan ada yang invest bisa saja sampai triliunan. Sekarang proyek mereka mangkrak. Selesai. Karena mereka merasa kaya, tidak kurang apa-apa. Karena mereka secara lahiriah mereka merasa kuat, mereka merasa bisa. Dan mereka lupa, mereka tidak tahu kalau ternyata mereka adalah manusia melarat, malang, buta, dan manusia telanjang yang memalukan. Itu sebabnya ayat 14 dikatakan, kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Terus? Apakah arti hidupmu? Nah, apa arti hidupmu? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kalaupun saudara nggak pendeta, saudara pengusaha, layani Tuhan dengan usahamu. Karyawanmu perlakukan dengan baik. Beri gaji upah yang benar. Dan layani mereka. Pertemukan Kristus dengan mereka lewat hidupmu. Bawa hadirat Allah, kerajaan Allah dalam hidup mereka lewat hidupmu. Itu namanya pelayanan. Jadi hidup ini jangan sampai disia-siakan. Apa arti hidupmu? Makanya nggak sekadar Kristen, nggak sekedar pendeta. Perhatikan pakaianmu. Lu pendeta tapi masih kepahitan, senangnya ngomongin yang lain, jatuhkan yang lain. Aduh, Tuhan jauhkan itu dari kita. Jangan sampai kita ngeden untuk kejatuhan orang lain. Kapanlah jatuh ini? Kapanlah jatuh ini? Kapanlah hancur ini? Si kurang ajar ini katanya. Bukan dia yang kurang ajar, lu yang kurang ajar. Yang ngomong gitu maksudnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, jadi apa arti hidupmu kata Alkitab? Dalam kitab Yakobus tadi saudara. Lalu lanjut lagi, hidupmu itu? Hidupmu itu sama seperti uap. Hidupmu itu sama seperti uap. Pernah lihat uap? Terus? Yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Itulah hidup kita. Mau dengan segala kegemilangannya pun, dengan segala kesuksesan kekayaannya, hidup kita tetap sama seperti uap. Mau miskin, mau kaya, tetap seperti uap. Paling banter 70-80. Kalau lebih udahlah, udah banyak keluhannya saudara. Banyak penderitaannya. Hidup sama seperti uap. Sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Terus? Sebenarnya, kamu harus berkata. Sebenarnya, jadi kita kalau mau perhatikan pakaian kita, sebenarnya ini yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Terus?
jika Tuhan menghendakinya. Jika Tuhan menghendakinya. Jadi kita nggak bisa lagi hidup sembarangan, melangkah sembarangan. Kaki tanganmu perhatikan. Makanya tadi raja itu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya karena orang ini melangkah sembarangan. Orang ini kerja sembarangan, tak pernah minta petunjukku. Tak pernah sesuaikan dengan kehendakku. Orang ini selalu melangkah dengan keinginan dan kehendaknya sendiri. Gemar dengan perkataannya seperti yang dikatakan Mazmur pasal 49. Orang yang gemar dengan perkataannya. Dan yang percaya kepada dirinya sendiri. Coba ayat berapa itu? Ya, ayat 14. Ya. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Nah ini dia. Nggak pernah libatkan Tuhan. Terlalu percaya dengan dirinya sendiri. Kemampuan intelektualnya. Kemampuan mengelola bisnisnya. Karena sudah belajar dari sana kemari. Sekarang lo mau buat apa? Sekarang lo mau bisnis apa? Dan kalaupun andai kata di zaman sulit ini justru bisnismu makin hebat, makin naik. Tapi kalau nggak ada Tuhan di dalamnya, kau harus tahu. Kalau kau adalah manusia malang, melarat, miskin, buta, dan manusia telanjang yang memalukan. Itu firman. Itu firman. Makanya ini cermin nih. Ditunjuk ketelanjangan kita. Kita yang sering, saya juga melakukan sesuatu tanpa konfirmasi dari Tuhan. Kita terlalu percaya pada diri kita sendiri. Jadi jangan gemar dengan perkataan sendiri. Tapi gemarlah dengan perkataan Tuhan. Ajalnya seperti apa? Lanjut 15. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Seperti domba meluncur ke dunia orang mati. Meluncur, saya tahu meluncur perosotan. Terperosot ke dunia orang mati, gila. Terjun bebas, langsung kena api neraka. Dan langsung menderita, disiksa. Siang malam, tak henti. Di neraka, ulatnya tidak mati kata Alkitab. Markus 9:44. Ya. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Jadi di mana lagi tempat ini? Di mana lagi tempat api yang tak terpadamkan dan ulat yang nggak mati saat dibakar kalau nggak di neraka? Dan tadi dalam ayat 41 di dalam Matius pasal 25, kesanalah orang-orang terkutuk itu dilemparkan. Yang tidak mengenakan pakaian pesta. Yang tidak memperhatikan, yang tidak mencuci pakaiannya. Yang kaki dan tangannya enggak berfungsi melayani Tuhan. Yang hanya melayani dirinya sendiri, memperkaya diri sendiri. Itu disebut orang-orang terkutuk jika tidak bertobat. Tapi kita bersyukur hari ini. Kita masih mendengar firman ini. Cukup tajam. Dan dia menjadi cermin yang besar. Yang kita akhirnya lewat firman ini dapat mengenali diri kita. Kita bisa melihat, aduh ternyata saya masih telanjang. Dan kalau kita sadar kita telanjang, itu bagus. Itu berarti kau sudah kembali kepada akal budimu. Neraka itu adalah sebenarnya Tuhan sediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tetapi karena orang-orang percaya Kristen nih tidak memperhatikan pakaiannya, tidak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, tidak mencuci pakaiannya, membiarkan anggota-anggota tubuhnya menjadi hamba dosa. Lalu apa yang terjadi disebut orang terkutuk. Dan di sana di tempat itu, ulatnya tidak mati, apinya tidak padam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari perhatikan pakaian kita.